wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengecek kehadiran kita. Yang pertama, Ahmad Fauzan, Desi Putri Nurfadila, Melani Nafisa. Ya, silakan saya minta semuanya berdiri. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Halo. Sinyal full. Baterai full. Kuota isi. Konsen. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang sejarah keturunan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran ketika diturunkan pada zaman Nabi Muhammad lebih menekankan kepada hafalan-hafalan dari para sahabat. Ya, ketika ada sahabat yang hafal, kemudian Al-Quran tersebut ditulis, dan penulisan Al-Qurannya pun masih menggunakan sarana atau media apa? Contohnya apa medianya? Pelepah pohon kurma juga. Kalau anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas di materi tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Tetapi yang akan kita pelajari adalah di submateri tentang sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, Pak Guru ataupun saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan didapat oleh kalian setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan tentang sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang sudah kalian pelajari bahwa periodisasi atau masa turunnya Al-Quran itu mengalami 3 tahapan atau 3 zaman. Yang pertama pada zaman Nabi Muhammad, yang kedua pada zaman, yang ketiga pada zaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nanti kalian silakan mengamati materi yang Pak Arif tampilkan di layar monitor. Ya, kalian amati, kemudian nanti kalian analisis
setelah diamati, kemudian nanti jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, nanti ada teman yang lain untuk menanggapi atas pertanyaan yang disampaikan oleh temannya ataupun memberikan argumen. Silakan anak-anak untuk mengamati materi yang saya tampilkan, ya. Setelah kalian tadi mengamati materi yang saya tampilkan di papan tulis, kira-kira sudah paham apa belum? Kalau belum paham, saya sedikit mau menyampaikan. Nanti kalau belum paham lagi, silahkan kalian bertanya. Ya. Pada intinya, periodisasi penurunan Al-Quran tahap yang kedua yaitu terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana dalam tahap ini itu banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal ataupun wafat dikarenakan adanya perang, yaitu perang Yamamah. Apa yang menyebabkan terjadinya perang Yamamah? Yaitu karena adanya kelompok yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Apa kelompok tersebut namanya? Yaitu kelompok yang menolak gerakan membayar zakat. Nah, perang tersebut itu terjadi pada tahun 12 Hijriah. Nah, diakibatkan karena adanya perang Yamamah tadi, kemudian sahabat Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk menuliskan kembali catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah. Kenapa Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan? Dengan tujuan supaya tidak hilang. Akan tetapi usulan Khalifah Umar tersebut ditolak oleh Abu Bakar dengan alasan Khalifah Abu Bakar takut melakukan dosa. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyetujui usulan Umar tersebut dan kemudian menunjuk sahabat yang namanya Zaid bin Sabit untuk menuliskan kembali catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah. Bisa paham semuanya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Apa yang menyebabkan para penghafal Al-Quran banyak yang menilai misalnya Abu Bakar? Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan nomor 2. Ya, silakan. Apa yang diusulkan Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar? Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Tadi apa alasan Abu Bakar menolak usulan Khalifah Umar bin Khattab? Sudah ada 3 penanya. Yang pertama dari Mbak Zahro menanyakan kenapa banyak penghafal Al-Quran yang meninggal pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang menyebabkan? Adakah teman-teman yang bisa menjawab ataupun memberikan tanggapan atas pertanyaan Mbak Zahro? Saya Pak akan menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Karena terjadinya perang yaitu
perang Yamamah. Perang ini disebabkan adanya gerakan menolak membayar zakat yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Dini tentang apa yang diusulkan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar. Silakan, ada yang bisa menjawab? Mencoba menjawab pertanyaan ini. Usulan Umar yaitu untuk menulis kembali catatan-catatan Al-Quran yang masih tersisa. Oke. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Abdi karena Abu Bakar takut melakukan dosa. Dari beberapa pertanyaan teman-teman dan juga sudah ditanggapi oleh teman-teman yang lain, insya Allah jawabannya sudah. Alhamdulillah. Artinya kalian sudah bisa menangkap materi yang sudah dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Sofi. Demikian diskusi dari kami. Apabila ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya mau bertanya, Al-Quran pada zaman Abu Bakar sudah mulai ditulis. Siapa yang menulis dan di mana Al-Quran tersebut disimpan? Terima kasih atas pertanyaannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lagi. Saya mau bertanya, seperti kita ketahui banyak para penghafal Al-Quran yang wafat pada zaman Abu Bakar dan disebabkan karena terjadinya perang Yamamah. Kapan terjadinya perang Yamamah dan apa sebabnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Esa. Kami akan menjawab pertanyaan yang kedua dari saudara Desi. Perang Yamamah terjadi pada tahun 12 Hijriah yang disebabkan adanya gerakan menolak membayar zakat yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Di mana Mbak Desi bisa dipahami? Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Sinyalnya kuat? Kuat. Baterainya full? Full. Kuotanya isi? Isi. Semangat? Semangat. Konsentrasi? Konsentrasi. Luar biasa. Tepuk tangan. Setelah kalian mengikuti pelajaran, kemudian sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 tadi. Sekarang waktunya kalian akan mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan. Ya, nanti kalian jawab, oke? Paham ya? Ini Pak Arif akan memberikan soal yang nanti akan dijawab oleh kalian. Soalnya ada di selembar kertas, nanti akan saya bagi, kemudian nanti kalian jawab. Menjawabnya di mana? Di bagian bawah. Ada lembar jawabannya. Paham? Saya bagi ya. Setelah saya bagi soal, silakan kalian kerjakan.
Ya, baiklah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, kira-kira ada hal yang masih belum bisa dipahami atau sudah paham? Oke, kalau sudah paham, saya tekankan kembali bahwasanya Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mulai ditulis. Akan tetapi banyak para penghafal yang meninggal yang diakibatkan oleh perang Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah. Kemudian atas dasar tersebut Khalifah Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Tetapi usulan tersebut ditolak oleh Abu Bakar karena merasa takut melakukan dosa. Tetapi akhirnya atas izin Allah disetujui oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menunjuk siapa? Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran, kemudian disimpan di rumah Abu Bakar. Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang sejarah penurunan Al-Quran periode yang ketiga, yaitu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu, terutama pada kelompok yang akan maju presentasi. Ya. Sekian pertemuan kali ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.